Baik, sebelum saya mempresentasikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya Yekli Gunawan, kelas A4, NIM 20104172265, dosen mata kuliah Uti Febriasari SE. Di sini presentasi saya hasil ringkasan. Yang pertama pembahasan saya adalah mengenai desain produk dari kelompok 1, yang kedua desain layanan dari kelompok 2, dan yang ketiga proses dan teknologi dari kelompok 3, yang keempat melengkapi model pengambilan keputusan dari kelompok 5, yang kelima inventaris manajemen dari kelompok 10, dan yang terakhir penjualan dan perencanaan operasi dari kelompok 11. Yang pertama, desain produk dari kelompok 1. Produk dan layanan adalah sumber kehidupan organisasi. Desain dapat memberikan keunggulan kompetitif dengan ide-ide baru ke pasar dengan cepat, melakukan pekerjaan yang lebih memuaskan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, atau menjadi lebih mudah untuk diproduksi, digunakan, dan diperbaiki. Desain adalah proses penting bagi sebuah perusahaan. Ada 4 proses desain yang efektif. Yang pertama, menyesuaikan karakteristik produk atau layanan dengan persyaratan pelanggan, dan yang kedua, memastikan bahwa persyaratan pelanggan dipenuhi dengan cara yang paling sederhana dan paling murah. Yang ketiga, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merancang produk atau layanan baru. Yang keempat, meminimalkan revisi yang diperlukan untuk membuat desain bisa diterapkan. Ada 6 desain produk. Yang pertama, proses desain, dan yang kedua, prototipe yang cepat dan desain konsulen. Yang ketiga, teknologi dalam desain. Yang keempat, ulasan kualitas desain. Yang kelima, desain untuk lingkungan. Yang keenam, pengelolaan fungsi kualitas. Desain memiliki dampak yang luar biasa pada kualitas atau layanan. Desain yang buruk mungkin tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, atau mungkin sangat sulit untuk membuat kualitasnya menurun. Desain yang mahal dapat menghasilkan produk dengan harga terlalu tinggi. Desain mungkin merupakan seni, tetapi proses desain harus dikelola secara efektif. Berikut proses desain produk. Yang pertama, 1. Ide generasi. Proses pertama dimulai dengan tahap pertama, yaitu idea generation atau ide generasi, yang dimana perusahaan memahami pelanggan dan secara aktif mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, studi kelayakan. Studi kelayakan adalah langkah perusahaan memiliki staf peneliti pasar yang cepat, merancang dan mengevaluasi survei pelanggan, wawancara atau tes pasar. Yang selanjutnya, prototipe yang cepat dan desain konsulen. Prototyping cepat seperti namanya menciptakan model desain awal yang cepat dan langsung diuji. Keputusan desain mempengaruhi strategi penjualan, efisiensi manufaktur, kualitas perakitan, kecepatan perbaikan, dan layanan biaya produk. Proses desain bersamaan melibatkan pemasok dalam proses desain, yaitu yang pertama, desain bentuk, yang dimana desain bentuk mengacu pada penampilan fisik suatu produk seperti bentuk. Dan yang kedua, fungsi desain. Desain fungsional berkaitan dengan bagaimana kinerja produk berusaha untuk memenuhi kinerja spesifikasi kebugaran untuk digunakan oleh pelanggan.
ketiga, keandalan. Keandalan adalah probabilitas bahwa bagian atau produk tertentu akan melakukan fungsi yang dimaksudkan untuk spesifikasi. Dan yang keempat, pemeliharaan. Produk dapat dibuat lebih mudah dari dirawat dengan memasangnya di modul seperti komputer, mengacu pada kemudahan. Kegunaan. 5. Kegunaan. Kegunaan adalah apa yang membuat produk atau layanan mudah digunakan dan cocok untuk pelanggan yang ditargetkan. Dan yang keenam, desain produk. Desain produk berkaitan dengan bagaimana produk akan dibuat. Desain yang sulit dibuat menghasilkan produk berkualitas yang buruk. Dan yang ketujuh, desain akhir dan rencana proses. Pada tahap desain awal, prototipe dibangun dan diuji. Setelah beberapa iterasi, uji coba dijalankan dari proses tersebut dilakukan. Teknologi dalam desain produk baru untuk pada yang lebih tergmentasi telah menjamur selama dekade terakhir. Bagaimana dari dorongan untuk membanjirnya produk baru adalah kemajuan teknologi yang tersedia untuk merancang produk. Yang pertama, sistem desain produk kolaborasi. Desain produk kolaboratif dalam kurung CPD. Sistem ini menyediakan kemampuan terjemahan yang diperlukan untuk perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Manfaat produk yang dirancang dari CAD diperbesar bila dikombinasikan dengan kemampuan untuk berbagai file dengan produk dan mengerjakannya secara real time dari lokasi yang terpisah secara fisik. Yang selanjutnya, ulasan kualitas desain. Sebelum menyelesaikan desain, prosedur formal untuk menganalisis kemungkinan kegagalan dan secara ketat menilai setiap bagian dan komponen harus diikuti. Analisis mode dan efek kegagalan dalam kurung FMEA adalah pendekatan sistematis untuk menganalisis sebab dan akibat dari kegagalan produk ini, dimulai dengan daftar fungsi produk dan masing-masing bagiannya. Yang selanjutnya, desain untuk lingkungan. Extended Producer Responsibility adalah konsep yang membuat perusahaan bertanggung jawab atas produk mereka bahkan setelah masa manfaatnya, merancang produk agar lebih mudah diperbaiki daripada dibuang dan meminimalkan kemasan yang tidak perlu. Yang pertama, sumber hijau. Desain untuk lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit lahan, menggunakan bahan daur ulang jika memungkinkan. Yang kedua, industri hijau dalam proses manufaktur. Desain hijau berkaitan dengan energi yang dibutuhkan untuk produk, apakah itu keterbukaan. Dan yang ketiga, konsumsi hijau setelah produk berada di tangan konsumen. Desain hijau mempengaruhi seberapa efisien produk tersebut digunakan energi. Dan yang keempat, daur ulang dan digunakan kembali. Ketika suatu produk mencapai akhir masa depan pakaiannya, perusahaan membuat produk tersebut dapat didaur ulang, digunakan atau biasanya ke tempat pembuangan akhir. Yang selanjutnya, pengelolaan fungsi kualitas. Formal metode diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang mengerjakannya proyek desain mempengaruhi desainnya, tujuan dan menyadari keterkaitan dari berbagai bagian desain. Yang kedua, desain layanan dari kelompok 2 mengenai ekonomi pelayanan, karakteristik layanan, proses desain layanan, alat untuk desain layanan, analisis garis tunggu untuk peningkatan layanan. Yang pertama, ekonomi pelayanan. Peningkatan layanan bisnis menuntut pemahaman layanan yang lebih mendalam dan standar kualitas. Komputasi layanan telah mendorong tingkat pemahaman baru persyaratan pelanggaran dan teori desain. Masalah sosial yang besar seperti pendidikan, kesejahteraan, perawatan,
dan bantuan bencana dan layanan pemerintah, tergantung pada proses yang berfokus pada pelanggan kompleks secara signifikan dari pendekatan inovatif dan interdisipliner, case study mereka dan analisis. Karakteristik layanan. Jasa adalah tindakan perbuatan, penampilan atau hubungan yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, atau utilitas psikologis. Layanan pembersihan menyelamatkan pelanggan dari melakukan tugas-tugas sendiri. Memahami karakteristik layanan yang berbeda dapat membantu merancang aktivitas layanan yang lebih baik, ikatan dan sistem untuk pengirimannya. Mereka menunjukkan setidaknya beberapa dari mereka sampai tingkat tertentu. Yang pertama, layanan tidak terwujud. Yang kedua, layanan output variabel. Yang ketiga, layanan kontak langsung dengan pelanggan. Yang selanjutnya, desain proses layanan. Pelayanan yang dibiarkan begitu saja jarang memenuhi kebutuhan pelanggan. Desain layanan untuk pesanan online dan jangkauan eBay di seluruh dunia menciptakan lelang yang lebih hidup dan komunitas pembeli dan penjual yang sangat besar. Desain layanan yang efektif mengenali dan mengidentifikasikan semua komponen dari sebuah paket layanan. Pengaturan mereka juga tidak mendorong percakapan yang panjang atau pribadi. Dari paket layanan spesifikasi, layanan yang dikembangkan untuk kinerja desain dan pengiriman spesifikasi kinerja yang menguraikan harapan dan persyaratan untuk pelanggan khusus. Selanjutnya, analisis garis tunggu untuk peningkatan layanan. Dilayani dalam antrian, dilayani terlebih dahulu. Misalnya, operator mesin mungkin menumpuk bagian yang akan dikerjakan di samping mesin, sehingga bagian terakhir berada di atas tumpukan dana yang dipilih terlebih dahulu. 1. Elemen dari garis tunggu. Elemen dari garis tunggu adalah populasi panggilan, kedatangan server, dan menunggu garis atau antrian. Yang kedua, waktu layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan, paling sering digambarkan oleh distribusi eksponensial negatif. Selanjutnya, proses dan teknologi dari kelompok 3. Berikut mengenai yang pertama proses dan teknologi, yang kedua proses analisis, yang ketiga proses inovasi, yang keempat keputusan teknologi, yang kelima justifikasi keuangan dan teknologi. Yang pertama, proses dan teknologi. Proses adalah sekelompok tugas terkait dengan input dan output. Proses menciptakan nilai bagi pelanggan untuk pemegang saham atau masyarakat. Strategi proses adalah pendekatan keseluruhan organisasi untuk memproduksi barang dan menyediakan layanan secara fisik. Strategi proses perubahan mengidentifikasikan yang pertama, integrasi vertikal, yaitu sejauh mana perusahaan akan memproduksi input, mengontrol output dari setiap tahap proses produksi. Yang kedua, intensitas modal, yaitu peralatan otomatisasi dan sumber tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, fleksibilitas proses, yaitu kemudahan dengan sumber daya yang dapat disesuaikan dalam menanggapi perubahan permintaan. Yang keempat, keterlibatan pelanggan, peran pelanggan dalam proses produksi. Proses pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Selanjutnya, proses perencanaan. Rencana proses adalah sekumpulan dokumen yang merinci manufaktur dalam pengiriman layanan. Rencana proses ini digunakan dalam pengaturan manufaktur dan layanan sebuah rumah sakit memiliki serangkaian rencana. Keputusan outsourcing. Pengertian outsourcing kerap disederhanakan menjadi
alih daya secara lebih jelas. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, baik berupa pemborongan pekerjaan ataupun penyediaan tenaga kerja. Keputusan outsourcing didasarkan beberapa faktor berikut, yaitu pertama biaya, kedua kapasitas, yang ketiga kualitas, yang keempat kecepatan, yang kelima keandalan, keenam keahlian. Selanjutnya proses analisis. Analisis proses adalah pemeriksaan sistematis semua aspek proses untuk meningkatkan operasinya, untuk membuatnya lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah, atau lebih responsif terhadap pelanggan. Pada proses membangun diagram, alur mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan tujuan, dan yang kedua, tentukan batas proses. Yang ketiga, tentukan unit aliran, yaitu pasien, produk, data. Yang keempat, pilih jenis bagian. Yang kelima, amati proses dan kumpulkan data. Yang keenam, petakan proses. Yang ketujuh, validasi bagan. Yang selanjutnya, proses inovasi. Proses inovasi desain ulang total dari suatu proses untuk memperbaiki terobosan langkah-langkah dalam proses inovasi. Pertama, menetapkan tujuan dan spesifikasi, yaitu untuk tim proyek untuk mendesain ulang proses secara mutlak untuk mencapai tujuan kinerja. Kedua, peta proses bekerja mundur dari tujuan kinerja adalah suatu proses pada tingkat tinggi hanya berisi blok bangunan penting. Keputusan teknologi. Keputusan teknologi melibatkan sejumlah besar uang dan dapat memiliki dampak yang luar biasa pada biaya, kecepatan, kualitas, dan viabilitas operasi. Lebih penting lagi, mereka mengidentifikasikan kapabilitas masa depan perusahaan dan mengatur panggung untuk interaksi kompetitif. Yang selanjutnya, justifikasi keuangan teknologi. Setelah diputuskan bahwa bagian akan diproduksi atau layanan yang disediakan di rumah, keputusan teknologi khusus dapat dibuat alternatif, termasuk menggunakan menanti atau meningkatkan peralatan yang ada, menambah kapasitas tambahan, atau membeli peralatan baru. Yang keempat, melengkapi model pengambilan keputusan dari kelompok 5. Manajer operasi membuat banyak keputusan saat mereka mengelola proses dan rantai pasokan. Pengambilan keputusan umumnya melibatkan hal yang sama. Langkah-langkah dasar tersebut, yang pertama, mengenali dan mengidentifikasi masalah dengan jelas. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis alternatif yang mungkin. Yang ketiga, memilih dan menerapkan alternatif yang paling layak. Analisis break even. Untuk mengevaluasi ide untuk layanan atau produk baru, atau untuk menilai kinerja yang sudah ada, menentukan volume penjualan di mana layanan atau produk impas berguna. Mengevaluasi layanan dan produk. Analisis impas didasarkan pada asumsi bahwa semua biaya yang terkait dengan produksi layanan atau produk tertentu biaya dapat dibagi menjadi dua teori, yaitu pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah bagian dari total biaya yang berubah secara langsung dengan volume output. Yang kedua, biaya tetap. Selanjutnya, mengevaluasi proses. Seringkali pilihan harus dibuat antara dua proses atau antara proses internal dan membeli jasa atau bahan luar. Manajer harus mempelajari semua biaya dan keuntungan dari setiap pendekatan. Matriks preferensi keputusan seringkali harus dibuat dalam situasi di mana kriteria tidak dapat secara alami digabungkan satu ukuran seperti dolar. Pengertian teori keputusan adalah pendekatan umum untuk mengambil keputusan ketika hasil yang terkait dengan alternatif sering diragukan. Ini membantu manajer operasi dengan keputusan tentang proses
kapasitas, lokasi, dan investasi. Karena keputusan adalah tentang masa depan yang tidak pasti. Teori keputusan ini juga digunakan manajer di area fungsional lainnya menggunakan proses berikut. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Ada 4 aturan keputusan. Yang pertama, pilih alternatif yang terbaik dari yang terburuk dalam kurung maksi minim. Yang kedua, pilih alternatif yang terbaik dari yang terbaik dalam kurung maksimal. Yang ketiga, pilih alternatif yang dengan hasil pertimbangan yang terbaik dalam kurung Laplace. Dan yang keempat, pilih alternatif dengan penyelesaian terbaik dalam kurung penyesalan Minimax. Selanjutnya, pengambilan keputusan di bawah risiko. Di sini kita berasumsi bahwa manajer dapat membuat daftar peristiwa dan memperkirakan probabilitasnya. Informasi dibandingkan dengan pengambilan keputusan di bawah kepastian. Aturan ini sangat mirip dengan aturan keputusan Laplace, kecuali bahwa kejadian tidak lagi diasumsikan sama kemungkinannya. Yang selanjutnya, pohon keputusan. Metode pohon keputusan adalah pendekatan umum untuk berbagai proses dan keputusan rantai pasokan, seperti rencana produk, analisis proses, kapasitas proses, dan lokasi. Sebuah pohon keputusan adalah model skema alternatif yang tersedia bagi pengambil keputusan bersama dengan kemungkinan konsekuensinya. Yang selanjutnya, inventaris manajemen, yaitu dari kelompok 10. Peran persediaan dalam manajemen rantai pasokan. Sebuah perusahaan menggunakan strategi persediaan karena berbagai alasan. Alasan utamanya adalah mengadakan persediaan barang, jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan atau suatu produk, terutama dalam aspirasi retail. Stok persediaan tambahan terkadang dibuat untuk memenuhi permintaan yang bersifat musiman atau siklus. Pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen persediaan. Secara tradisional, persediaan dimiliki oleh pembeli dalam kurung berawalan dengan pemasok, disimpan di lokasi pembeli, dan pembeli mengontrol bagaimana dan kapan persediaan diisi ulang. Sebagian besar karena kemajuan IT, karena teknologi dan perangkat lunak, termasuk alat IT seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), termasuk perangkat lunak, peramalan kode batang, identifikasi radio, RFID, dan data titik penjualan. Persediaan dan manajemen kualitas dalam rantai pasokan. Sebuah perusahaan memelihara persediaan untuk memenuhi permintaannya sendiri dan permintaan pelanggannya untuk item dalam rantai pasokan. Tujuan utama dari manajemen rantai pasokan adalah untuk menyediakan tindakan layanan penting dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif saat ini, di mana kualitas merupakan karakteristik produk yang sangat penting. Unsur manajemen persediaan. Persediaan adalah persediaan barang yang disimpan oleh organisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan internal atau eksternal. Kebanyakan orang menganggap persediaan sebagai produk akhir yang menunggu untuk dijual ke pelanggan eceran. Namun khususnya di perusahaan manufaktur, persediaan dapat berbentuk selain barang jadi, termasuk bahan mentah, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli dalam proses WIP yang sebagian selesai, sebagiannya, barang yang diangkut, peralatan, dan perlengkapan. Ada 2 item permintaan dalam persediaan. Yang pertama, item permintaan independen. Item permintaan independen biasanya bagian komponen atau bahan yang digunakan dalam proses memproduksi produk akhir. Yang kedua, item permintaan independen. Item permintaan independen adalah produk akhir atau produk yang bukan merupakan fungsi dari atau tergantung pada aktivitas produk internal.
biaya pekerja persediaan, yaitu 3 biaya dasar terkait dengan persediaan. Biaya pertama biaya penyimpanan, yang kedua biaya pemanasan, dan yang ketiga biaya kekurangan. Biaya penyimpanan adalah biaya penyimpanan barang dalam persediaan. Semakin besar tingkat persediaan selama periode waktu tertentu, semakin tinggi biaya penyimpanan. Selanjutnya biaya tercatat. Biaya penyimpanan yang biasanya ditentukan oleh dalam suatu dari dua cara. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan membebankan total biaya perawatan mobil. Yang keenam dan yang terakhir, penjualan dan perencanaan operasi dari kelompok 11. Perencanaan penjualan dan operasi merupakan proyeksi penawaran untuk bisnis atau organisasi. Terkadang istilah ini dapat disebut dengan agregat dan krutori tiap bulan oleh berbagai departemen dan pinjaman perusahaan. Dalam proses perencanaan penjualan akan menganalisis proses rantai pasokan yang berdampak pada pemasaran. Tujuan adalah merencanakan operasi tunggal yang mengelola sumber daya untuk seluruh perusahaan. Proses perencanaan penjualan dan operasi. Sebuah rencana operasi agregat mungkin menentukan beberapa banyak sepeda yang akan diproduksi, tetapi tidak akan mengidentifikasi mereka dengan warna, ukuran, ban, atau jenis rem. Dan jam kerja tidak akan ditentukan berdasarkan jenis tenaga kerja atau jam mesin berdasarkan jenis mesin, dan mungkin mereka diberikan hanya untuk proses kritis. Yang selanjutnya, tujuan penjualan dan perencanaan operasi. Yang pertama, untuk menetapkan rencana permainan di seluruh perusahaan untuk mengalokasikan daya. Tujuan pertama ini adalah mengacu pada pertempuran lama antara penjualan dan fungsi operasional dalam perusahaan. Dan yang kedua, untuk mengembangkan strategi ekonomi untuk memenuhi permintaan. Tujuan kedua ini adalah personil operasi yang dievaluasi untuk menekan biaya produksi. Pabrik dapat menolak untuk menerima pesanan yang memerlukan sumber daya keuangan tambahan. Selanjutnya, strategi untuk mengelola permintaan. Strategi untuk mengelola permintaan meliputi menggeser permintaan ke periode waktu lain dengan insentif, promosi penjualan, dan kampanye iklan. Menawarkan produk atau jasa dengan pola permintaan counter-yelical, bermitra dengan pemasok untuk mengurangi distorsi informasi di sepanjang rantai pasokan. Yang terakhir, perencanaan agregat untuk layanan. Proses perencanaan agregat berbeda untuk layanan dengan cara berikut. Yang pertama, sebagian besar layanan tidak dapat diinvestasi, dan yang kedua, permintaan layanan sulit diprediksi. Ketiga, kapasitasnya juga sulit diprediksi. Yang keempat, kapasitas pelayanan harus disediakan pada tempat dan waktu yang tepat. Yang kelima, tenaga kerja biasanya merupakan sumber daya yang paling membatasi untuk layanan. Baik, sekian video presentasi ringkasan dari saya. Jika ada yang salah atau yang pun kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.